Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan ini hidup dan iman kita dibangun dan dikuatkan. Karena firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Yang menjadi pedoman bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi penuntun dan menjadi penerang bagi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan mengurapi kita, supaya Tuhan yang menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa menangkap, mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu, dan untuk segala rahmat, anugerah, dan segala berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua dan nyatakan, singkapkan kebenaran firman-Mu atas setiap kami, sehingga kami bisa menangkap dan mengerti serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Ulangan 30 ayat 14. Saya bacakan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Coba dikasih Tuhan, firman tidak jauh. Firman itu dekat, yaitu dalam mulutmu dan dalam hatimu. Artinya bagaimana? Ya, dalam mulut kita artinya kita diberi kuasa untuk memperkatakannya. Ya, dengan kita mengucapkan, memperkatakan firman, ya, supaya kita selalu melakukan itu dalam hidup kita. Ya, kita pernah bahas di beberapa waktu yang lalu bahwa ya iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kalau kita memperkatakan, sesungguhnya kita sedang membuat firman itu didengar telinga kita. Makanya firman Tuhan berkata, ya, firman tidak jauh, bahkan sangat dekat, yaitu dalam mulut. Untuk diucapkan, untuk diperkatakan. Karena yang kita ucapkan, perkatakan itu firman. Yang adalah kebenaran. Yang pasti sangat besar kuasanya. Dan berikutnya apa? Di dalam hatimu. Di dalam hati artinya ya kita harus menyimpan kebenaran dengan iman dalam hati. Dengan mempercayainya dengan hati. Jadi bukan hanya sekedar tahu saja. Ya, bukan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau masuk telinga kanan, balik keluar lagi nggak jadi masuk kan. Tetapi firman ini tersimpan dalam hati. Makanya iman timbul dari pendengaran, ketika didengar masuklah ke dalam hati kita. Nah, kalau ada dalam hati kita, suatu saat ya dalam situasi tertentu kita bisa mengucapkan kembali, memperkatakan apa yang tersimpan di hati itu. Ya, kalau kita menyimpannya, firman juga yang akan keluar dari mulut kita. Ya, karena firman-Nya berkata, apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Kalau hatinya dipenuhi dengan iman terhadap firman, mempercayai dan menyimpan kebenaran firman itu dalam hati, maka dalam keadaan-keadaan apapun yang keluar dari mulut, yang tersimpan di hati itu, ya, kalau menyimpannya firman Tuhan, maka firman juga yang akan keluar dari mulut kita. Dan itu berkuasa. Ya, dengan ucapan perkataan firman itu, maka kita sedang menyatakan kuasa Allah. Ya, banyak perkara terjadi melalui ucapan kita, perkataan berkat, termasuk doa-doa kita yang kita ucapkan. Itu semua bisa menghadirkan kuasa Allah terjadi. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, perhatikan ini. Firman sangat dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan dalam hatimu. Lanjutannya, untuk dilakukan. Tidak hanya diucapkan, tidak hanya disimpan dalam hati, tetapi apa yang dinyatakan itulah yang harus dikerjakan.
Ya, Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi tetap harus disertai tindakan. Tindakan sesuai dengan firman. Apa yang diperintahkan Tuhan, kerjakan itu. Ya, apa kata Tuhan? Pertama, ya kita terima, kita dengar, kita ucapkan, berkatakan supaya iman semakin dibangun. Dan firman itu akan semakin berkuasa. Dan pada akhirnya ketika kita mentaati, melakukan apa yang Tuhan firmankan, ada kuasa yang luar biasa. Ada kuasa yang dahsyat. Ya, tidak heran, ya. Kita orang-orang percaya diberi kuasa. Ya, kita katakan menginjak ular dan kalajengking, mengusir setan-setan. Ya, kita diberi kuasa melalui setiap doa-doa kita. Ya, melalui setiap iman kita akan banyak perkara-perkara dahsyat dan ajaib bisa terjadi. Sekali lagi ya, firman tidak jauh tetapi dekat, bahkan sangat dekat. Dalam mulut dan dalam hati kita. Perhatikan ini, mulut kita hendaklah ya selalu memperkatakan firman dan memperkatakan apa yang benar. Dan hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman. Simpan dalam hati kita. Ya, berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang menyimpan firman dalam hatinya. Dan lebih lagi tentunya yang melakukannya dalam kehidupan. Karena ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kita mentaati apa yang Tuhan firmankan, maka sesungguhnya kita sedang menyatakan kuasa Allah. Akan ada perkara-perkara yang adikodrati, perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib itu bisa terjadi saat kita melakukan dengan iman, melakukan dengan percaya, dan mulut kita selalu memperkatakan kebenaran itu. Jadi kalau hidup kita dikuasai firman, kita tinggal di dalam firman, hati kita dipenuhi firman, perkataan-perkataan kita, ucapan-ucapan kita, itu perkataan dan ucapan yang berkuasa. Karena yang kita ucapkan adalah kebenaran firman yang lahir dari hati kita. Maka perkara-perkara dahsyat dan ajaib akan menyertai hidup kita. Biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, jaga hatimu, jaga mulutmu. Ya, jangan sampai dikuasai dosa lagi. Jangan sampai yang kotor masuk dalam hati kita. Dan kata-kata yang negatif, yang melemahkan juga jangan keluar dari mulut kita. Tapi simpan kebenaran firman di hati. Perkatakan dengan kuasa dan lakukan perintahnya dengan setia. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, sungguh kami bersyukur karena sesungguhnya firman-Mu dekat dengan kami. Ada dalam mulut kami untuk kami perkatakan dengan segenap hati kami. Karena firman tersimpan juga dalam hati kami. Kami mengimani kebenaran-kebenaran firman-Mu. Memperkatakannya dengan penuh kuasa. Dan setia melakukan akan kebenaran firman itu. Sehingga kuasa-Mu dinyatakan. Kuasa-Mu terjadi. Dan melalui semuanya biarlah nama-Mu ya Tuhan yang dipermuliakan melalui setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa hari ini Tuhan, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Dan dijauhkan dari kami segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, segala berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat dan maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.